Indonesia memiliki potensi lahan budidaya air payau mencapai 2,96 juta hektar. Namun saat ini, pemanfaatannya untuk kegiatan budidaya perikanan baru 6%. Masih rendahnya pemanfaatan lahan tersebut dikarenakan beberapa lahan tambak merupakan lahan terbengkalai atau idle. Salah satunya adalah tidak produktifnya lahan tambak di pantai utara atau Pantura Jawa, seluas 78.550 hektar. Selain akibat tata kelola yang tidak baik, juga akibat terjadinya bencana banjir atau rob dan abrasi, pendangkalan saluran, dan serangan penyakit ikan. Kondisi demikian menjadi tantangan bagi Indonesia terhadap penurunan kualitas lingkungan dan perubahan iklim global yang dapat memicu penurunan produktivitas. Dalam rangka menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau DJPB telah menyiapkan rencana pengembangan perikanan budidaya melalui 2 terobosan besar, yaitu pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas yang berorientasi ekspor seperti ikan nila. Kedua, melalui pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal dengan komoditas unggulan seperti di pesisir atau air payau. KKP telah membangun modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya atau BLUPPB, Karawang. Modeling budidaya ikan nila salin ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Modeling tambak modern ini diharapkan dapat menjadi lokomotif industrialisasi nila salin di Indonesia, serta dapat direplikasi pada tambak sepanjang Pantura Jawa. Budidaya ikan nila salin di Pantura Jawa menjadi magnet usaha perikanan di Indonesia, seperti di Kampung Budidaya Ikan Nila Salin di Indramayu, Jawa Barat. Ikan nila dikenal mempunyai sifat urialin, yaitu adaptasi yang luas terhadap salinitas. Sifat biologi ikan nila yang urialin menjadikan ikan nila memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit, mudah dibudidayakan, dan pertumbuhannya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi, saya saat ini umur 35 tahun. Background saya untuk pendidikan di teknik pertambangan, tapi saat ini profesi saya sebagai pembudidaya ikan nila atau tilapia, dan saat ini juga kebetulan dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Tilapia Indonesia. Saya saat ini berdomisili di Indramayu, di daerah Pantura, Jawa Barat. Saya mulai budidaya nila hitam ini di tahun 2019 akhir. Setelah saya resign dari salah satu perusahaan tambang di Kalimantan Timur, di tambangan batubara. Habis itu di 2019 awal saya resign dan saya mulai budidaya itu bandeng sama udang faname kayak gitu. Karena bandengnya agak lama ya, satu siklus terlalu lama untuk perputaran, dan faname banyak masalah, banyak penyakit di daerah Pantura ini, maka di akhir 2019 saya alihkan untuk mencoba budidaya nila, dan kebetulan malah secara umur itu lebih pendek. Satu siklus itu cuma 22,5 bulan sampai 3 bulan, dan harganya itu relatif stabil daripada bandeng saat itu kayak gitu. Jadi sampai saat ini saya semua ya kita tanamin ikan nila atau tilapia itu. Tambak kita itu kan di daerah pesisir ya, daerah Pantura kayak gitu. Jadi di sini relatif airnya itu payau gitu. Di salinitas sekitar 0 sampai 15 di sini. Kalau dari mertua memang pembudidaya ya, keluarga dari istri yang sini itu memang pembudidaya, tapi kita memulai budidaya nila itu bareng kayak itu di tahun 2019 akhir gitu. Sampai kita benar-benar fokus untuk budidaya nila itu di tahun awal 2020, dan semua tambak yang ada di sini kita tanemin nila, dan alhamdulillah teman-teman pembudidaya di sini juga mengikuti kita.
Jadi yang dulu lahan-lahan di sini kan bekas lahan bandeng sama udang yang produktivitasnya sangat menurun kayak gitu. Apalagi dan teman-teman udah pada banyak yang meninggalkan. Saya awal-awal di sini tuh sepi di sini, Bu. Sepi di sini, dan ketika kita mulai budidaya nila dan teman-teman lain mengikuti, jadi kembali rame lagi. Jadi tambak-tambak itu jadi aktif lagi. Yang tambak yang awalnya idle itu sekarang udah mulai tahun 2020 itu mulai aktif lagi, dan alhamdulillah lumayan gitu hasilnya. Dari teman-teman yang punya tambak itu kembali lagi ke sini budidaya ikan nila, yang nggak punya tambak pun bisa ikut nimbrung lewat misalnya jadi support pada saat panen, jadi ngojek pada saat pasca panen, keduk teplok atau nyair lah kayak gitu. Itu jadi banyaklah terbuka secara ekonomi, jadi naik di daerah kami ini di sini kayak gitu. Ikan nila di daerah Pantura ini sangat istimewa. Kenapa? Karena ya kualitas daging bagus, kualitas ikan bagus, terus masih banyak lahan yang idle yang bisa kita manfaatkan untuk budidaya ini. Usaha budidaya ikan nila salin di Pantura, Jawa memiliki kekuatan potensi produksi dan memicu perkembangannya perekonomian masyarakat sekitar. Saat ini, budidaya ikan nila salin menjadi booming semenjak banyak lahan tambak idle di Pantura, Jawa. Dikarenakan penurunan kualitas lingkungan dan perubahan iklim global, Alwi Tunggul Prianggolo, selain sebagai Ketua Asosiasi Tilapia Indonesia atau ATI, juga berprofesi sebagai pembudidaya ikan nila salin di Indramayu. Mengaku berhasil usaha budidaya ikan nila salin dengan mengoptimalkan lahan tambak idle. Sebelumnya, hanya memiliki 9 peta kolam. Saat ini sudah memiliki 44 peta kolam. Ya alhamdulillah, kita saat ini dari 9 petak udah jadi 44 petak itu dalam waktu 3-4 tahun ya. Itu saya sendiri kadang-kadang merasa lumayan nih, agak kenceng kayak gitu ini kita. Terus dan yang pasti saya nggak makan sendiri dari sini ya, teman-teman atau karyawan juga ikut makan. Karyawan saya itu yang bulanan itu ada 10 orang. Terus yang harian itu untuk pengepakan ikan itu ada 6 orang, dan harian yang untuk keduk teplok itu ada rata-rata 8-10 orang per hari kayak gitu. Jadi lumayan lah. Jadi kita bisa bareng-bareng makan lah di sini dari budidaya nila salin di daerah Pantura. Usaha budidaya ikan nila salin memiliki peluang secara ekonomi seperti tingginya permintaan pasar lokal maupun pasar global. Pasalnya, ikan nila salin memiliki karakteristik daging yang lebih gurih, tekstur dagingnya lebih kenyal, dan memiliki warna daging yang lebih putih atau hampir sama dengan ikan laut. Hal ini dirasakan oleh Alwi saat panen tiba, tidak perlu repot mencari pasar. Setiap hari, hasil panennya langsung habis terjual. Untuk penjualan saat ini kita lokal itu di Jakarta, di Banten, di Bandung, di daerah sini juga di Indramayu atau Cirebon gitu kita suplai juga kebetulan. Kebetulan saya kan juga tahun 2022 ini mulai aktif mengambil ikannya petani di daerah sini. Dulu kan melimpah gitu produksinya, dan pengepul atau penjualnya itu nggak terlalu banyak. Jadi saya mulai, dan bukan orang sini rata-rata. Lalu saya usaha sendiri supaya ketika ikan itu berlimpah kita tetap bisa ngejual, dan ketika ikan pun kurang itu harga kita tetap stabil bagus kayak gitu. Jadi kita jualan sendiri di sini, saya sama teman-teman tahun 2022 awal itu mulai menjual ikan ke Jakarta dan sekitarnya.
Kesuksesan budidaya ikan nila salin tidak lepas karena dukungan pemerintah, dalam hal ini KKP. Selain itu juga, harapan dan semangat dari para pembudidaya agar usaha bisnis budidaya ikan nila salin bisa terus berkelanjutan. Kalau kami di sini pastilah ya, kalau pembudidaya harapan kami itu budidaya itu selalu berkelanjutan, selalu kita bisa usaha budidaya ikan itu sampai nanti kayak gitu. Jadi pasti kita sangat setuju sekali dengan programnya Pak Menteri tentang Blue Economy itu, soalnya itu bakalan untuk keberlanjutan budidaya kita. Dan banyak-banyak seperti kayak IPAL dan lain-lain, terus revitalisasi saluran itu kan juga sangat-sangat mendukung untuk Blue Economy. Dan harapan kami yang ada di Pantura ini akan ada kayak revitalisasi saluran, terus jalan, supaya kita di sektor usaha budidaya ini enak gitu. Seperti saat ini aja, ketika kita hujan di sini itu kita mau panen tuh bingung, Bu, mau pakai soalnya nggak ada jalan, harus pakai perahu lah, inilah dan lain-lain seperti itu. Dan ketika sungai itu direvitalisasi jadi enak nih. Pembuangan, terus saluran pembuangan, saluran masuk inlet outlet itu bisa terkontrol seperti itu. Teman-teman jangan takutlah budidaya di ikan nila, soalnya ke depan prospeknya sangat cerah sekali, bagus sekali, dan yang pasti cuannya mantap. Boomingnya usaha budidaya ikan nila salin di Pantura, Jawa, seperti di Indramayu, mendorong pembudidaya melakukan pembenihan ikan nila. Selain bertujuan memenuhi kebutuhan benih ikan untuk usaha sendiri dan juga dijual kepada pembudidaya ikan nila salin di sekitarnya. Kondisi demikian juga dialami oleh Kadir sebagai pembenih ikan nila di kampung budidaya ikan nila salin di Indramayu. Tingginya permintaan benih ikan di kampung budidaya ikan nila salin di Indramayu membuat pembenihan ikan nila menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Saya atas nama Kadir dari Desa Wanantara, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Saya sekarang berprofesi sebagai pembudidaya ikan faname sekaligus dengan pendederan benih nila. Nah, bisanya kami beralih ke ikan nila karena ikan nila ini pada waktu itu sampai sekarang itu sangat menjanjikan. Ya memang untuk Pantura sendiri, Bu, kalau kita pikir-pikir ya lebih cenderung ke nila. Karena dari mulai daerah pesisir pantai Sukra sana, sekarang ini udah pada kesini, lari ke kita beli benih. Bahkan ke dalam desa seperti di daerah posisi Gantar gitu, yang jauh dari pesisir pun juga dia banyak yang mengelola sistem bioplok atau lubang-lubang kecil yang ukuran 5x10, sekarang pada cenderung ke nila semua, Bu. Wow. Ya alhamdulillah, Bu, semenjak saya menggeluti di dunia pembenihan nila, artinya saya juga sudah merasa bangga adanya usaha kami ini bisa menopang anak istri kebutuhannya, bahkan ya pekerja-pekerja juga bisa diperdayakan. Kami di sini ada beberapa karyawan di sini. Alhamdulillah, Bu, artinya kehidupan saya itu ya udah meningkat, alhamdulillah. Nah, kalau untuk tenaga kerja biasa kalau posisi bulanannya mah ada 3 orang. Nah, kalau untuk hariannya di saat pas panen ya bisa 6 sampai 7 orang, Bu. Nah, kalau yang sudah saya alami dari semenjak saya pengosla udang, faname, windu juga sudah saya alami. Bahkan sampai sekarang juga masih berjalan di faname, tapi kalau kita mengingat keuntungan lebih besaran di benih nila, Bu. Nah, kalau kita dipresentasikan, misalnya kita tanam 1 juta ekor nila dengan 1 juta ekor faname, nah ini keuntungannya ya bisa 7 sampai 8 kali lipat. Jadi kalau kita mengingat keuntungan lebih besar dan menjanjikan keuntungan dari jual benih ikan nila.
Bisnis pembenihan ikan nila di kampung budidaya ikan nila salin di Indramayu memang sangat menantang. Selain proses adaptasi salinitas dan mempertahankan kelangsungan hidup benih ikan nila salin, resiko cuaca ancaman serangan hama seperti ular dan burung juga menjadi tantangan bagi pembenih ikan nila salin. Nah, kalau untuk berbicara mudah, bisa dikatakan mudah, Bu, bisa dikatakan sulit. Nah, tergantung kita menyesuaikan di iklim tersebut. Cuaca apakah saat sekarang? Kalau misalnya cuaca ini sangatlah tinggi, panasnya gitu sampai mencapai 36. Nah, faktornya kalau kita airnya itu tipis, artinya kurang, nah itu bisa menyebab ikan tersebut itu kerdil, Bu. Jadi airnya itu perlu ditambahin, digedein, bahkan harus kita bantu dengan oksigen tambahan, contoh mesin dorong atau mesin water pump kita putarkan airnya gitu, Bu. Nah, faktor lainnya kalau misalnya di musim hujan ini memang sangat bagus, Bu. Tapi yang lebih bagusnya lagi di antara bulan Maret bahkan sampai di bulan Oktober yang sangat bagus. Harganya pun juga lumayan. Nah, jadi faktor kalau salinitas, tentang salinitas memang saya tuh pernah mengalami, bahkan sering kali mengalami di antara salinitas 0. Nah, kita tebar ke pendederan saya ini sampai salinitas 7. Jadi nah tinggal kita menghitung waktu. Nah, menghitung waktunya gimana? Kalau posisi salinitas tinggi, posisi tebar ini jangan siang. Nah, kuncinya itu. Jadi kalau pagi ya pagi, kalau sore sore. Artinya di saat panas itu tidak ada. Makanya untuk mengadaptasi di salinitas yang agak tinggi gitu. Itu kalau salinitasnya airnya sama, nggak jadi masalah mau siang, mau jam berapa itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk salinitas tinggi di sininya kita harus tebar itu di sore hari atau di pagi hari sekali sebelum matahari terbit. Jadi kalau kendalanya gini, Bu. Jadi contoh kita yang aman tanam nila untuk pembesaran itu ya di 8 sampai 10 cm, Bu. Karena dia udah kesit. Jadi kalau ada hama belut atau ular itu dia lari udah kencang. Lain dengan kalau masih ukuran 2-3 cm, dia masih posisinya masih dolong gitu ya, masih lembek, larinya belum pesit, nggak seperti ukuran yang di atas 6 sampai 10 cm, Bu. Itu larinya cepat. Nah, kalau hama burung itu bisa ada senar. Nah, contohnya seperti ya burung di sana itu, artinya kena kakinya atau sayapnya, dia akan keikat sama senar tersebut. Nah, intinya untuk pembudidaya semua kami berpesan, artinya ayo mari kita tingkatkan budidaya ikan tersebut. Jangan sampai berpikir bahwa nanti ikan yang kita tanam ini akan mati, mudah stres. Banyak artinya cara untuk menyehatkan ikan tersebut. Ada ya, termasuknya tergantung pemikiran kitanya. Intinya artinya kita jangan mudah menyerah untuk mengatasi hama atau salinitas tinggi, atau ikan itu lagi kena stres. Artinya jangan kita berputus asa. Banyak cara untuk menyehatkan ikan tersebut. Tingginya permintaan ikan nila salin baik di pasar lokal maupun pasar global menjadikan ikan nila salin bisa langsung terserap pasar dengan cepat. Hal ini dirasakan oleh Kang Tajid, penjual ikan nila salin di Muara Angke, Jakarta, yang mengakui pembeli ikan nila salin tidak pernah sepi. Ikan nila salin selain lebih gurih dan sebagai sumber gizi protein, juga memiliki tekstur daging yang lebih baik dan dagingnya lebih tebal, sehingga harga ikan nila salin di pasar dihargai lebih tinggi dari ikan nila air tawar. Artinya, menambah keuntungan dan peluang lebih jauh secara ekonomi. Kang Tajid, penjual ikan nila salin di Muara Angke, mengakui bahwa ikan nila salin dari Indramayu kuat dan tidak bau lumpur dibandingkan ikan dari waduk Cirata. Nama saya Tajid, profesi saya sebagai jual ikan tawar di pasar Muara Angke. Sehari kalau untuk sekarang ini habis bangsa 2 ton lah kalau untuk di pasaran di lapak saya gitu. Jangankan 2 ton, 4 ton saya habis ya Pak, 4 ton. Ikan nila saya ambil dari Indramayu, karena dari Indramayu itu beda
beda kekuatan ikannya, beda rasanya gitu. Kalau dari ikan Indramayu dibandingkan ikan Cirata dari Bandung, kalau ikan Cirata nilainya kalau di es aja 1 hari udah pecah perutnya. Tapi kalau ikan dari Indramayu 3 hari masih nggak berubah itu. Kalau dari Cirata agak bau lumpur. Kalau dari Indramayu itu enak sih, gurih. Kata pembeli sendiri. Salah satu tantangan dalam peningkatan produktivitas tambak idle di Pantura Jawa adalah kebutuhan benih ikan nila salin baik secara kualitas dan kuantitas. KKP telah melakukan beberapa upaya dalam pengembangan budidaya ikan nila salin seperti menggencarkan pemulaan ikan nila salin, mendorong unit pemula untuk melakukan pelepasan ikan nila varietas baru, dan menguatkan jejaring perbenihan ikan nila, khususnya nila salin, serta terus peningkatan sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB. Jadi terkait dengan dukungan ya perbenihan untuk mensukseskan program prioritas KKP yaitu pengembangan nila salin di Pantura, itu adalah penyediaan bibit yang unggul. Nah, bibit yang unggul ini bukan hanya dari sisi pertumbuhannya saja, tetapi dilihat juga dari sisi ketahanan terhadap salinitas. Balai kami, yaitu Balai Sukabumi, ini sudah mulai ada kegiatan pemuliaan induk nila salin ini. Para pembenih ya bisa mendapatkan induk-induk yang tersertifikasi itu baik di UPT-UPT kita maupun di pemproduksi ya induk-induk yang ada di swasta. Jadi bukan hanya di UPT saja, tetapi sekarang juga ada pihak-pihak swasta yang bisa memproduksi indukan. Jadi bisa berhubungan produk induk tersebut, dan untuk bisa mengetahui bahwa induk-induk tersebut baik, maka harus dilihat sertifikatnya. Di sana harus ada surat keterangan asal, sehingga nanti dengan adanya surat keterangan asal tersebut maka bisa dijamin keunggulan induk itu. DJPB melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar atau BBPBAT Sukabumi telah merilis benih ikan nila salin sakti. Jenis ikan nila salin ini yang digunakan di modeling budidaya di Karawang. Keunggulan benih ikan nila sakti ini antara lain tumbuh cepat dan tahan terhadap bakteri Streptococcus agalastiae dan Aeromonas hydrophylla. Selain itu, sangat diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, peneliti, swasta, akademisi, serta stakeholder dalam pengembangan budidaya ikan nila salin. Serta unit pembenihan rakyat atau UPR ikan nila salin dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ikan nila salin. Kemarin kita sudah menebar ya di modeling yang ada di Karawang, itu jenis nila sakti ya. Saya lihat dari sisi pertumbuhan cukup bagus ya. ADG-nya bisa 4 gram ya. Namun kami tetap harus berusaha bagaimana untuk bisa meningkatkan SR-nya, di mana kami akan mencoba bagaimana menciptakan benih-benih yang memang berasal dari induk yang unggul dan bisa tahan terhadap salinitas. Teman-teman di Sukabumi sudah mengawalinya dengan proses-proses seleksi ya. Jadi metodenya sudah dirancang, kemudian dalam waktu dekat ini akan dikerjakan. Dan mudah-mudahan di dalam tahun ini kita sudah bisa mendapatkan jenis ya induk nila salin yang memang betul-betul bisa diperuntukkan untuk tambak-tambak yang bersalinitas cukup tinggi. Melalui upaya KKP dalam pengembangan budidaya ikan nila salin berbasis land-based bukan lake-based,
serta dengan menangkap potensi kualitas ikan nila salin yang dihasilkan dari Indonesia dinilai baik dalam pasar global. Harapannya, industri perikanan Indonesia menjadi berkembang dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat pesisir secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan ekologi sebagai panglima.